Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Berikut nama dan MPM kelompok 12. Topik pembahasan pada pertemuan kali ini diantaranya yang pertama mengenai biaya relevan, yang kedua mengenai penerapan biaya relevan untuk pengambilan keputusan, yang ketiga mengenai biaya peluang, dan yang keempat mengenai pesanan khusus. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian biaya relevan. Pengertian biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang perlu diperhitungkan dalam mengambil keputusan untuk memilih beberapa alternatif yang ada, dan besarnya biaya relevan dalam setiap alternatif yang akan diambil berbeda-beda. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri biaya relevan yang pertama adalah biaya relevan adalah biaya masa yang akan datang, bukan biaya masa lalu. Hal ini berarti bahwa hanya biaya masa yang akan datang yang merupakan biaya relevan, karena biaya masa lalu adalah biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diubah oleh keputusan apapun yang dibuat saat ini ataupun masa yang akan datang. Kemudian, ciri yang kedua adalah biaya relevan adalah biaya-biaya yang berbeda di antara alternatif. Apabila ada dua alternatif atau lebih memiliki biaya dengan nominal yang sama, maka biaya tersebut bukan merupakan biaya relevan sehingga tidak perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Materi yang selanjutnya yaitu penerapan biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Perhitungan biaya relevan ini dapat digunakan dalam pemecahan berbagai masalah seperti pada kasus berikut. Yang pertama, membeli atau membuat sendiri. Keputusan membeli atau membuat sendiri sering dihadapi oleh manajemen, terutama dalam perusahaan yang produknya terdiri dari berbagai komponen dan yang memproduksi berbagai jenis produk. Berbagai alternatif yang kemungkinan dihadapi oleh manajemen dalam pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri yaitu poin yang pertama, keputusan yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya memproduksi produk, kemudian mempertimbangkan akan membeli produk tersebut dari pemasok luar. Poin yang kedua, keputusan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang sebelumnya membeli produk dari pemasok luar, kemudian mempertimbangkan akan memproduksi sendiri produk tersebut. Kasus yang kedua yaitu menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu atau kegiatan usaha suatu bagian perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam produk atau yang memiliki beberapa departemen, seringkali manajemen puncak menghadapi salah satu produk atau salah satu departemennya mengalami kerugian usaha yang diperkirakan akan berlangsung terus-menerus. Dengan kondisi ini, manajemen perlu mempertimbangkan keputusan menghentikan atau tetap melanjutkan produksi atau kegiatan usaha pada departemen yang mengalami kerugian tersebut. Kasus yang selanjutnya yaitu menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Manajemen puncak dihadapkan pada pilihan menjual produk tertentu pada kondisinya sekarang atau memprosesnya lebih lanjut menjadi produk lain dengan harga jual yang lebih tinggi. Informasi akuntansi relevan yang diperlukan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan pada kasus ini adalah mengenai pendapatan relevan dengan biaya relevan jika alternatif memproses lebih lanjut yang dipilih. Alternatif yang mungkin dihadapi oleh manajemen dalam pengambilan keputusan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk seperti memerlukan tambahan fasilitas produksi untuk membuat produk tersebut
atau tidak memerlukan tambahan fasilitas produksi. Kasus yang terakhir yaitu menerima atau menolak pesanan khusus. Umumnya, perusahaan membangun pabriknya dengan kapasitas yang mampu memenuhi permintaan pasar tertinggi untuk beberapa tahun yang akan datang, sehingga mungkin pada suatu saat perusahaan memiliki kapasitas yang menganggur. Karena apabila perusahaan membangun pabriknya dengan kapasitas yang hanya mampu memenuhi permintaan pasar pada sekarang, hal ini akan berakibat dilakukannya ekspansi pabrik tersebut secara terus-menerus. Dengan adanya kapasitas yang menganggur tersebut, seringkali mendorong manajemen puncak untuk memanfaatkan kapasitas yang tersedia untuk membuat produk khusus dengan pertimbangan penetapan harga jual di bawah harga jual normal. Penetapan harga jual yang demikian hanya diterapkan pada pesanan khusus yang tidak berdampak terhadap penjualan yang reguler. Materi selanjutnya mengenai biaya peluang. Biaya peluang atau opportunity cost adalah biaya yang dikeluarkan atas hilangnya kesempatan akibat dari pemenuhan suatu kebutuhan lain. Biaya peluang muncul karena adanya pilihan, jadi dapat dikatakan biaya peluang diukur dari kemanfaatan yang ditinggalkan untuk memilih kegiatan lain. Selanjutnya ada fungsi biaya peluang. Yang pertama, memudahkan dalam menentukan prioritas. Dengan menggunakan biaya peluang, kita bisa memilih mana yang lebih penting dan mana yang paling menguntungkan sesuai dengan kondisi dan keperluan kita. Yang kedua, ada meminimalisir resiko. Dalam bisnis, pasti ada saja resiko yang kita hadapi. Untuk itu, pembisnis harus memperhitungkan dengan matang untuk memilih resiko terendah. Untuk itu, diperlukannya biaya peluang dan anggaran keuangan pada bisnis agar meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, membantu dalam perhitungan modal. Peluang modal dapat membantu memprediksi berapa besar modal yang diperlukan untuk membangun sebuah bisnis. Yang keempat, menghemat pengeluaran bisnis. Dengan perhitungan biaya peluang, pembisnis dapat menentukan pengeluaran yang penting dan belum terlalu penting untuk dikeluarkan, sehingga perusahaan dapat menghemat setiap pengeluaran bisnis dan keuangan tidak mengalami kerugian. Konsep biaya peluang. Mountain Gosecle saat ini merupakan perusahaan yang memproduksi roda gigi berkuatan tinggi yang digunakan untuk produk sepeda gunungnya. Diketahui total biaya yang dikeluarkan untuk 8.000 unit roda gigi adalah sebagai berikut. Bahan langsung $48.000 dengan harga per unit $6. Tenaga kerja langsung $32 dengan harga per unit $4. Overhead variabel $8.000 dengan harga per unit $1. Gaji supervisor $24.000 dengan harga per unit $3. Total biaya yang dikeluarkan yaitu senilai $168.000. Kemudian, ada pemasok yang menawarkan untuk menjual roda gigi ke Mountain Gosecle sebanyak 8.000 unit dengan harga $19. Apakah perusahaan akan menghentikan produksi dan membeli dari pemasok? Berikut perbandingannya. Dengan membuat perusahaan mengeluarkan total biaya senilai $112.000 dengan rincian bahan baku langsung $48.000, tenaga kerja langsung $32.000, overhead variabel $8.000, dan gaji supervisor $24.000. Sedangkan membeli, perusahaan mengeluarkan biaya sebesar $152.000. Hal ini menghasilkan selisih menguntungkan dari membuat sendiri, yaitu senilai $40.000. Maka perusahaan akan memilih membuat sendiri dibandingkan membeli dari pemasok. Hal ini dikarenakan biaya relevan dari membuat sendiri kurang dari harga yang ditawarkan oleh pemasok luar. Maka perusahaan meneruskan produksi roda gigi sendiri dan menolak tawaran dari pemasok luar. Namun, ada faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan untuk keputusan final, yaitu biaya peluang. Contoh, jika ruangan yang digunakan untuk memproduksi roda gigi menjadi menganggur apabila tidak digunakan, maka Mountain Gosecle sebaiknya memutuskan untuk tetap memproduksi sendiri roda gigi dan menolak
tawaran pemasok dari luar, seperti yang tercantum di tabel 2. Hal ini dikarenakan ruang kosong yang tidak memiliki alternatif penggunaannya tidak memiliki biaya peluang. Namun, jika ruangan yang digunakan untuk memproduksi roda gigi digunakan untuk keperluan lain, maka ruangan tersebut memiliki biaya peluang sebesar margin segmen yang dihasilkan dari alternatif terbaik penggunaan ruangan tersebut. Sebagai ilustrasi, ruangan yang sekarang digunakan untuk memproduksi roda gigi dapat digunakan untuk memproduksi sepeda gunung model baru yang dapat memberikan margin sebesar $60.000 per tahun. Berikut tabel rinciannya. Dari membuat, perusahaan akan mengeluarkan total biaya $172.000 dengan rincian total biaya tahunan $112.000 dan biaya peluang margin segmen yang hilang atas potensi lini produk baru sebesar $60.000. Sedangkan dengan membeli dari pemasok, perusahaan mengeluarkan total biaya $152.000. Hal ini menghasilkan selisih menguntungkan membeli dari pemasok luar sebesar $22.200. Maka dengan adanya biaya peluang ini, perusahaan lebih memilih membeli dari pemasok karena biaya relevan yang digunakan untuk membuat sendiri lebih besar dibanding membeli dari pemasok. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pesanan khusus. Pesanan khusus atau special order adalah pesanan pada waktu tertentu yang bukan merupakan hasil dari kegiatan normal perusahaan. Dalam kasus pesanan khusus, yang dipertimbangkan adalah biaya tambahan dan pendapatan tambahan bila menerima pesanan tersebut, sekalipun untuk sementara diketahui bahwa harga yang diminta oleh pembeli berada di bawah biaya produksi normal. Namun kebijakan ini hanya dilakukan pada kondisi khusus, yaitu jika perusahaan memiliki kapasitas menganggur, maka perusahaan dalam kondisi yang tidak optimal. Karena perusahaan mengeluarkan biaya tetap dalam jumlah banyak, sementara perolehan pendapatannya tidak proporsional dengan biaya tetap tersebut. Untuk mengurangi kerugian ini, perusahaan dapat memanfaatkannya dengan menerima pesanan khusus. Dengan kata lain, pesanan khusus biasanya diterima dengan memanfaatkan fasilitas menganggur. Selain itu, perusahaan hanya melayani pesanan khusus ini untuk para pelanggan tertentu karena harga yang ditetapkan untuk pesanan khusus biasanya di bawah harga pasar. Kemudian syarat yang harus dipenuhi agar pesanan khusus dapat diterima. Yang pertama, adanya kapasitas produksi perusahaan yang masih menganggur, karena apabila melampaui kapasitas penuh akan berakibat pada jumlah biaya tetap akan berubah. Yang kedua, adanya pemisahan pasar antara penjualan reguler dengan penjualan untuk melayani pesanan khusus, agar harga jual yang biasanya di mana umumnya lebih tinggi tidak menjadi terpengaruh ikut turun. Berikut konsep pesanan khusus. Sebagai ilustrasi, Mountain Goat Cycle baru saja menerima permintaan dari Seattle Police Department untuk memproduksi sepeda gunung yang dimodifikasi sebanyak 100 unit dengan harga $558 per unit. Sepeda tersebut akan digunakan untuk berpatroli di daerah yang padat. Mountain Goat Cycle dapat dengan mudah memodifikasi City Cruiser untuk memenuhi spesifikasi yang diminta oleh Seattle Police. Harga normal City Cruiser adalah $689 per unit dan harga produksinya adalah $564. Berikut rincian biayanya. Diilustrasikan, bagian variabel dari overhead manufaktur di atas adalah $12 per unit. Pesanan tersebut tidak akan memiliki dampak terhadap total biaya tetap overhead pabrik. Modifikasi yang diminta oleh Seattle Police Department meliputi penambahan tempat menaruh radio tongkat polisi dan roda gigi tambahan. Modifikasi ini menyebabkan penambahan biaya variabel sebesar $34.
Selanjutnya, perusahaan harus membayar $2.400 ke studio desain untuk membuat desain dan stensil yang akan digunakan untuk memasang lambang kepolisian. Berikut perhitungan peningkatan laba neto perusahaan yang akan didapat jika menerima pesanan khusus. Dapat dilihat penambahan laba neto yaitu sebesar $2.600. Dapat dilihat pula meskipun pesanan khusus seharga $558 di bawah biaya produksi normal yaitu $564 dan pesanan khusus tersebut menimbulkan biaya tambahan, namun dapat meningkatkan laba neto perusahaan. Secara umum, pesanan khusus akan menguntungkan sejauh peningkatan pendapatan dari pesanan khusus lebih besar dari penambahan biaya karena adanya pesanan khusus tersebut. Harus kita catat bahwa sangat penting untuk mengetahui adanya kapasitas penganggur dan pesanan khusus tersebut tidak akan mengurangi penjualan normal. Dampak adanya pesanan khusus adalah jumlah biaya produksi meningkat daripada jumlah biaya produksi pada produksi regulernya. Peningkatan biaya produksi tersebut terjadi karena adanya penambahan biaya akibat pesanan khusus atau biaya diferensial. Semakin banyak jumlah pesanan khusus, maka biaya diferensial yang dikeluarkan untuk memproduksi pesanan juga akan semakin besar. Akan tetapi, peningkatan biaya tersebut juga dibarengi dengan adanya peningkatan pendapatan perusahaan akibat adanya pesanan. Jika pendapatan yang diterima dari pesanan khusus lebih besar dari biaya diferensial yang dikeluarkan, maka pesanan khusus sebaiknya diterima dan begitu pula sebaliknya. Dengan memanfaatkan kapasitas yang menganggur, perusahaan dapat menerima pesanan khusus dari pembeli untuk peningkatan penjualannya. Semakin besar tingkat penjualan perusahaan, maka laba yang diperoleh juga akan semakin meningkat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.